Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan metode penyusutan ya yang ditanyakan oleh klien kami. Jadi untuk metode penyusutan itu ada namanya metode penyusutan garis lurus ya. Terus penyusutan sendiri apa gitu ya? Kita coba sampaikan dulu terkait dengan penyusutan. Penyusutan adalah proses pengurangan nilai suatu aset tetap selama masa manfaatnya. Jadi penyusutan ini dikaitkan dengan umur ekonomis ya. Ada beberapa metode penyusutan, umumnya pakai metode garis lurus. Nah, biasanya metode garis lurus itu yang perlu ditentukan adalah harga perolehan, kemudian kalau yang pakai residu, kita harus ditetapkan dulu nilai residu akhirnya itu berapa setelah umur ekonomisnya itu habis. Kemudian umur ekonomisnya berapa lama, kemudian tinggal kita membagi antara harga perolehan dikurangi nilai residu, kemudian angka itu kita susutkan selama umur ekonomis yang sudah ditetapkan. Umur ekonomis ini pada dasarnya sudah ada ketetapan yang kita bisa acu ya, kayak misalnya umur bangunan itu 20 tahun, kemudian kendaraan biasanya 5 tahun, nah gitu. Namun tetap juga mempertimbangkan kebijakan perusahaan. Oke, misalnya ini contoh eh, tabel Excel yang mudah-mudahan membuat lebih mudah memahami ya. Satu, misalnya ada eh, kita kendaraan ya, kendaraan Livina gitu ya. Eh, Sebenarnya harusnya lebih lengkap lagi, misalnya dari mulai kapan belinya gitu. Terus sudah kita tanya, misalnya Livina itu harganya 150 juta ketika beli awal gitu ya. Kita coba buat dulu biar angkanya ini ya, pakai yang akuting biar rapi. Pilih rapikan dulu. Tiga aja, ini dibuat nol. Oke. Ini 150 juta. Kemudian kita menetapkan bahwa setelah umur ekonomisnya habis di perusahaan, nilai residunya yang itu hanya kita akui setelah 5 tahun 40 juta. Nah, berarti nilai yang akan disusutkan adalah 150 juta dikurangi nilai residu nih 40 juta. Nah, sama dengan 110 juta. Kemudian nilai ekonomisnya karena kendaraan kita dari manajemen menyepakati 5 tahun. Oke, 5 tahun ya. Maka nilai eh, nilai berdasarkan umur ekonomis yang akan disusutkan nanti itu nilainya per tahun. Tahun ya, sambil kita rapihkan dulu nih biar kelihatan rapi. Oke ya. Bentar. Nah, jadi untuk tahunan yang akan disusutkan adalah 22 juta. Sementara kalau disusutkan bulanan, besarannya adalah 1.833.333 untuk kendaraan Livina gitu ya. Nah, terus misalnya dengan metode kedua gitu ya, tanpa adanya nilai residu. Artinya nilai residu ini nanti setelah 5 tahun mobil kita hargai 40 juta dan ketika nanti di akhir periode kemudian mobilnya dijual gitu ya, ketika lebih dari 40 juta berarti ada keuntungan eh, untuk perusahaan dari penjualan kendaraan operasional perusahaan dengan nilai residu akhir nanti 40 juta. Sementara sebenarnya kita sudah susutkan sehingga ada akumulasi dana yang terkumpul untuk membeli kendaraan baru senilai 110 juta. Kemudian bagaimana kalau dengan tanpa nilai residu ya, dengan sama-sama metode garis lurus. Sama-sama Grand Livina, kemudian biar kita beda ya harganya misalnya kita samain aja dulu deh. 150 juta juga ya.
Kemudian tanpa nilai residu. Nah, kita langsung tarik aja rumusnya. Berarti kan yang tadi ada nilai residunya kita akui, ini enggak gitu. Sama 5 tahun. Nah, berarti angkanya pun akan berbeda ya. Karena untuk metode pertama dengan adanya nilai residu yang ini ya. Nah, ini ada 40 juta nilai residu akhir. Sementara yang kedua kita akui tanpa nilai residu, dinolkan aja. Nah, sehingga nilai penyusutan dari satu kendaraan sama dengan metode pencatatan berbeda, tentunya dalam pengakuan nilai penyusutan diakui sebagai beban penyusutan dan akumulasi penyusutan di aset itu akan berbeda. Mudah-mudahan ada gambaran untuk video hari ini dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.